Hari itu Alia pulang tergesa. Shift di kafe benar-benar melelahkan. Dan ia harus segera lanjut ke pekerjaan keduanya. Membersihkan taman kota sebagai petugas lepas. Ia tak sempat memeriksa tas. Handphonenya tertinggal di laci kasir. Tak lama setelah Alia pergi, Nathaniel hendak pulang dari sudut favoritnya di kafe. Saat hendak pamit, ia melihat layar ponsel menyala di balik laci. Nama kontak ibu berkedip-kedip. Ia mengenal ponsel itu milik Alia. Setelah berpikir sejenak, Nathaniel menghampiri Pak Darto, pemilik kafe. Pak Darto, maaf, Alia tinggalin ponsel. Pak Darto mengangguk. Waduh, iya, padahal tadi buru-buru banget tuh anak. Nathaniel menatap ponsel itu sejenak. Apa bapak tahu alamatnya? Pak Darto agak ragu. Ya, tahu sih, tapi saya hanya mau kembalikan. Ada telepon masuk dari ibu, mungkin penting. Pak Darto menyerah. Ia tuliskan alamat Alia di secari nota. Di kontrakan Alia, Nathaniel tiba menjelang senja. Rumah-rumah sempit berjejer rapat. Ia ragu mengetuk pintu kontrakan yang tertutup rapat, lalu menoleh mencari seseorang untuk bertanya. Dari ujung gang, seorang wanita parubaya sedang menyapu halaman. Nathaniel menghampiri. Permisi bu, mau tanya, ini benar kontrakan Alia? Si ibu mendongak, menatapnya dengan curiga. Siapa ya mas? Saya teman kerjanya di kafe, dia ketinggalan ponsel. Wah iya, ini kamarnya, tapi dia belum pulang. Biasanya jam segini dia kerja di taman, bersihin taman kota. Neil mengerutkan kening. Taman kota? Iya, taman anggrek. Dia kerja sore sampai malam di sana. Nathaniel mengangguk, sedikit membungkuk. Terima kasih, Bu. Taman anggrek. Matahari mulai tenggelam. Daun-daun gugur berserakan. Angin sore menghembus pelan. Di tengah jalan setapak, tampak Alia dengan rompi lusuh dan sapu besar, menyapu perlahan. Nafas pelan, jangan goyangin bahu, katanya pada diri sendiri. Senyum, walau perih. Nafas pelan, senyum perih, kalimat yang menarik. Alia menoleh kaget. Mas Nathaniel? Nathaniel menunjuk handphone miliknya. Kamu lupa ini. Alia langsung meraih ponselnya. Ya ampun, aku tadi buru-buru. Makasih ya. Nathaniel menatap sekeliling. Jadi ini kerjaan kamu juga? Alia tertawa kecil, setengah malu. Iya, kerja lepas, gak malu-maluin banget kan? Nathaniel berjalan mendekat ke tumpukan alat bersih-bersih. Ia mengambil satu sapu yang bersandar. Boleh aku bantu? Alia melotot. Kamu mau nyapu taman? Nathaniel mengangguk. Wajahnya tenang, tapi saat mulai menyapu, ia justru menyapu berlawan arah. Daun-daun malah terbang kemana-mana. Dan beberapa bahkan kembali ke area yang sudah dibersihkan. Alia tak tahan. Ia menutup mulut menahan tawa. Mas, itu bukan nyapu. Itu ngajarin daun main petak umpet. Nathaniel melirik sapunya. Lalu Alia. Lalu sapunya lagi. Oke, jadi pelajaran pertama? Alia terkikik. Ia mengambil sapu dari tangan Nathaniel dan memperagakan. Pegangnya jangan kayak lagi pegang pedang, lebih santai. Sapu ke arah satu titik biar ngumpul. Gak usah buru-buru. Nathaniel meniru. Kali ini agak lebih baik, tapi ya tetap kaku. Tangannya terlalu tegang dan
kadang malah berhenti karena ia terlalu fokus memperhatikan gerakannya sendiri. Sekarang kamu kayak robot yang baru belajar gerak, ujar Alia geli. Nathaniel tersenyum malu, tapi tidak berhenti mencoba. Aku biasanya gerakin orang, bukan gerakin daun. Wah, CEO beneran nih, gumam Alia pelan. Kamu bilang apa? Enggak, cuma ngomong sendiri, jawab Alia cepat. Mereka lanjut menyapu satu sisi taman yang kecil. Cahaya lampu taman menciptakan bayangan lembut di wajah mereka. Nathaniel sesekali curi-curi pandang ke arah Alia, yang terlihat lebih hidup meski pakaiannya lusuh dan rambutnya berantakan karena angin. Setelah selesai satu petak kecil, Nathaniel berhenti dan bersandar di gagang sapu. Aku gak nyangka kamu kerja sekeras ini. Alia mengangkat bahu. Kalau hidup ngasihmu pilihan, ambil yang terbaik. Kalau nggak ada pilihan ya ambil yang ada. Nathaniel mengangguk, tatapannya dalam. Kamu kuat. Alia tersenyum samar. Kadang aku sendiri nggak ngerasa begitu. Mereka diam sejenak, membiarkan angin malam lewat di antara obrolan yang tak lagi ringan. Nathaniel menatap bintang sebentar, lalu menoleh lagi. Alia, katanya pelan, aku senang bisa ketemu kamu di dunia yang penuh orang palsu. Kamu itu nyata. Alia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya yang lelah merasa dilihat. Malam itu, Alia berjalan pelan di samping Nathaniel. Keduanya menyusuri trotoar sempit menuju arah kos. Sapu dan peralatan kebersihan sudah dikembalikan ke gudang taman. Hujan gerimis mengguyur pelan, membasahi jalanan yang lenggang. Nathaniel menawari payung. Alia sempat menolak, tapi akhirnya menerima setelah Nathaniel memegangkannya langsung ke atas kepala mereka berdua. Terima kasih udah nganterin, ucap Alia pelan. Matanya menatap jalan basah di depan. Dan makasih juga buat bantuannya tadi. Nathaniel mengangguk. Sama-sama, aku malah seneng. Beberapa langkah kemudian Alia menoleh. Jujur, aku gak nyangka kita bisa ngobrol kayak gini. Nathaniel tersenyum samar. Kenapa? Karena kamu kelihatan dingin. Udah lama jadi pelanggan tetap kafe, tapi gak pernah ngobrol. Bahkan sama pegawai lain pun jarang banget. Nathaniel menatap ke depan. Wajahnya tetap tenang, tapi suaranya sedikit lebih rendah. Aku memang gak terlalu suka ramai. Terlalu banyak suara bikin aku lelah. Alia mengangguk, mengerti. Introvert ya? Nathaniel tersenyum kecil. Mungkin. Mereka berjalan lagi dalam diam. Hingga akhirnya Nathaniel berkata lirih. Alasan aku sering datang ke kafe itu bukan cuma karena tempatnya tenang. Alia menoleh penasaran. Dulu, lanjut Nathaniel, ada seseorang yang penting buatku. Dia kerja di sana sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Alia terdiam, kata-kata itu cukup untuk membuat hatinya menegang. Dia sahabatku. Orang pertama yang mengerti aku bahkan ketika aku gak ngomong sepatah kata pun. Setelah dia pergi, aku tetap ke kafe itu. Mungkin karena aku belum siap kehilangan tempat yang mengingatkanku padanya. Alia tidak menjawab, tapi ia merasakan sesuatu di dadanya, empati, mungkin juga kekaguman. Nathaniel menatapnya sesaat, lalu berkata, tapi sekarang aku rasa ada alasan baru buat aku terus ke sana. Alia berpura-pura tidak mengerti, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat.
Sesampainya di depan kos, Nathaniel menyerahkan kembali handphone Alia. "Jangan tinggalin lagi ya, aku belum tentu bisa nyapu taman setiap hari," ujarnya sambil tersenyum. Alia tertawa. "Iya, Mas CEO nyapu taman, itu tontonan langka." Mereka berpandangan sejenak, lalu Alia berkata, "Terima kasih, malam ini berarti banget buat aku." Nathaniel hanya mengangguk, tapi tatapannya hangat dan dalam. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka berdua tahu sesuatu telah mulai tumbuh di antara diam dan hujan gerimis. Pagi itu, Alia berjalan cepat menuju kafe tempatnya bekerja. Tas kecil tergantung di bahu dan rambutnya masih setengah basah karena tergesa. Namun langkahnya terhenti saat melihat pemandangan tidak biasa. Di depan kafe, terparkir 3 mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Beberapa pria berbadan besar dengan jas formal berdiri di sekitar mobil, seperti pengawal presiden. Alia mengerutkan kening. "Loh, ini apaan?" Dia melangkah masuk dengan bingung dan sedikit was-was. Saat pintu terbuka, matanya langsung menangkap sosok Rafael yang duduk di salah satu meja, lengkap dengan kacamata hitam dan senyum lebarnya yang khas. Pak Darto, pemilik kafe, duduk di depannya sambil terkekeh. "Oh, akhirnya Sang Bintang datang juga," seru Rafael sambil berdiri dramatis seolah menyambut tamu kehormatan. Alia mengernyit. "Mas, ini ngapain sih?" Pak Darto segera menengahi. "Alia, tenang ya, dengerin dulu." Alia menyilangkan tangan. "Saya dengerin sambil siap ngomel." Pak Darto tertawa kecil. "Jadi, Mas Rafael ini minta kamu nemenin dia seharian. Bukan kerja kafe biasa, semacam asistennya lah. Tapi cuma hari ini aja. Kamu tetap digaji penuh, bahkan lebih." Alia melotot. "Hah? Kok bisa gitu, Pak?" Rafael melangkah pelan mendekat, masih dengan senyum tenangnya. "Yaps, aku sewa kamu seharian ini. Cuma buat nemenin keliling, jalan-jalan, ngobrol, gak macam-macam. Tenang aja, aku cuma pengen kenal kamu lebih jauh." "Kenapa nggak sewa guide wisata aja sekalian?" saut Alia sinis. Pak Darto tersenyum penuh arti. "Rafael ini orang baik. Dia nawarin bayaran gede buat kamu dan bantu juga kafe kita. Gak ada ruginya." Alia menatap 2 pria di depannya dengan campuran bingung dan kesal. "Jadi, saya disuruh kerja buat orang iseng hari ini? Ini serius?" Rafael mengangguk dramatis. "Sangat serius. Pekerjaanmu hari ini jadi partner CEO paling keren sedunia. Tugas pertama, naik mobilku." Alia ingin membanting nampan saking jengkelnya, tapi akhirnya ia mendesah panjang. "Baiklah, tapi saya anggap ini kerja ya. Dan saya tetap bisa ngomel kalau kamu nyebelin." Rafael tersenyum lebar. "Silahkan, justru aku nunggu-nunggu itu." Tak lama Alia pun keluar dari kafe, dikawal 2 pengawal layaknya putri kerajaan. Beberapa pegawai kafe dan pelanggan melongok penasaran. Di depan mobil, Rafael membuka pintu sambil membungkuk sedikit seperti pangeran. "Yang mulia, silakan masuk." Alia mendesis. Gila. Beneran gila. Dan begitu pintu mobil tertutup dan mereka melaju ke tengah kota, Alia menyadari satu hal. Hari ini akan jadi hari paling absurd sepanjang hidupnya. Mobil mewah itu melaju tenang membelah jalanan kota. Di dalam, Rafael duduk santai, satu tangan disetir meski ada sopir.
Satu tangan lagi sibuk membuka playlist di ponselnya. Jadi, kamu suka musik genre apa? Jazz? Metal? Untuk melampiaskan kemarahan pada dunia? Tanyanya sambil mengedipkan mata. Alia memutar mata. Lagu yang liriknya sesuai hidup saya. Misalnya, gajian tak seberapa tapi tetap bekerja walau lelah. Rafael tertawa lebar. Wah, itu bisa jadi hits. Mau tak mau, kamu memang lucu sih. Alia tidak menjawab. Dia menatap keluar jendela berharap waktu bisa maju cepat agar hari ini segera selesai. Tapi waktu malah membawa mereka ke tempat pertama yang tidak masuk akal. Berhenti di galeri seni. Rafael membawa Alia ke galeri seni paling mahal di kota. Langit-langitnya tinggi, aroma cat minyak dan parfum mahal tercampur. Dan setiap lukisan memiliki harga yang bisa membayar kontrakan Alia selama 2 tahun ke depan. Ngapain kita di sini? Tanya Alia curiga. Pengen beli lukisan buat ruang meeting, tapi aku butuh second opinion dari seseorang yang jujur. Jawab Rafael sambil menatapnya dalam. Alia mencibir. Kalau mau pendapat jujur, sewa aja tukang bangunan. Mereka lebih blak-blakan. Di dalam, Rafael menunjuk lukisan berwarna merah dan hitam. Menurutmu ini apa? Alia menjawab cepat, kayak ada bayi tumpah cat pas lagi ngamuk. Rafael tertawa sampai matanya menyipit. Tolong, ini yang aku cari, kejujuran mentah. Alia geleng-geleng kepala. Kamu beneran gak punya kerjaan ya? Bukan gak punya, tapi hari ini kerjaan utamaku adalah kamu, katanya sambil menoleh dan tersenyum. Butik jas mewah dan fashion show dadakan. Selanjutnya, mereka berhenti di butik jas mewah langganan Rafael. Aku harus ambil pesanan jas baru, tapi sekalian bantu aku pilihin. Kamu kan cewek, pasti kamu tahu mana yang kece. Beberapa menit kemudian, Rafael keluar dari ruang ganti dengan jas abu-abu elegan, lalu berpose seperti sedang pemotretan majalah. Gimana? Alia menatap malas, kayak penjual properti yang lagi berusaha terlihat sukses. Oh, oke. Yang ini? Rafael keluar dengan jas marun mengkilap. Lebih kayak MC lomba karaoke malam 17-an sih. Rafael menahan tawa, bahkan sampai pegawai butik ikut terkekeh, tapi dia senang. Bisa nggak kamu ikut tiap kali aku belanja? Komentarmu bikin hidupku lebih nyata. Alia mencibir. Kamu terlalu kaya untuk jadi waras. Makan siang aneh di restoran bintang 5. Saat makan siang, mereka duduk di restoran kelas atas dengan piring putih besar dan makanan yang jumlahnya mini tapi dihiasi seperti karya seni. Serius, ini makanan atau pajangan? Tanya Alia. Rafael dengan santai menyendokkan saus ke piring. Makan itu bukan soal kenyang, tapi pengalaman. Alia mengunyah perlahan, matanya melebar. Oke, ini enak, tapi masih kurang seporsi nasi goreng sama telur ceplok. Rafael tertawa. Abis ini kita cari, tapi kamu yang traktir. Alia menatap tajam. Kamu CEO atau anak magang? Akhir hari yang janggal. Saat matahari mulai turun, mobil kembali berhenti di depan kafe. Alia membuka pintu hendak turun. Namun Rafael menahan lengan jaketnya. Wajahnya tiba-tiba lebih serius tanpa senyum konyol. Alia, makasih ya. Hari ini salah satu hari paling menyenangkan buatku. Walau kamu ngomelin aku sepanjang waktu. Alia diam. Saya tetap anggap ini kerja dan gaji saya ditransfer ya. Rafael mengangguk, tersenyum.
Tentu, tapi mungkin suatu saat kamu kerja buat aku, bukan karena dibayar, tapi karena kamu mau. Alia menatapnya dengan tajam. Jangan kebanyakan mimpi. Namun sebelum dia menutup pintu, Rafael menjawab pelan. Kalau aku nggak bermimpi, aku nggak bakalan pernah jadi CEO. Mobil pun melaju pelan, meninggalkan Alia di depan kafe. Lelah, jengkel, tapi tidak bisa bohong bahwa hari ini adalah hari paling aneh yang pernah dia jalani. Malam itu udara cukup tenang. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruangan kontrakan Alia. Di lantai beralaskan tikar lusuh. Alia duduk bersila sambil mengelus kucing kesayangannya, si Kumis, yang manja dan malas bergerak. Di hadapannya Bu Rini, tetangga kontrakan yang sudah seperti ibunya sendiri, duduk sambil menyeruput teh. Jadi, kamu nemenin CEO seharian, diantar pakai mobil gede, terus ke galeri seni segala? Tanya Bu Rini sambil terkekeh tak percaya. Alia menghela nafas panjang. Iya Bu, gak masuk akal banget pokoknya. Dia tuh CEO, tapi kelakuannya kayak anak SMA abis menang undian. Bu Rini menahan tawa, matanya berbinar. Aduh Alia, hidup kamu sekarang kayak sinetron sore. Gak heran Kumis aja sekarang makin manja. Mungkin dia juga stres lihat majikannya makin terkenal. Kumis mengeong kecil, seolah membenarkan. Alia tertawa pelan, lalu memeluk si kucing. Kadang aku pikir ini semua cuma mimpi Bu, tapi rasanya terlalu nyata. Aku kerja keras, hidup pas-pasan, tapi sekarang malah dikelilingi 3 pria absurd. Bu Rini mengangguk bijak. Mungkin Tuhan lagi main humor, tapi siapa tahu di balik semua ini ada maksudnya. Tiba-tiba terdengar bunyi mobil berhenti di depan kontrakan. Alia mengintip lewat jendela dan langsung terpaku. Beberapa pria berjas turun dari mobil hitam. Mereka seperti pasukan elit yang tersesat di kampung kontrakan sempit. Loh, itu apa? Tanya Bu Rini dengan dahi berkerut. Alia cepat berdiri, membuka pintu, dan dari belakang seseorang menyapa pelan. Tumben malam-malam begini ngintip keluar. Alia berbalik kaget. Leonard berdiri santai dengan tas ransel di punggung dan tangan di siku. Senyum cueknya muncul seperti biasa. Mulai malam ini aku ngontrak di sini, di kamar sebelah kamu. Alia mengadip cepat. Hah? Kamu apa? Leonard mengangkat alis. Sudah kuputuskan. Setahun ke depan aku bakal tinggal di sini. Jaga kamu, udah diatur semuanya. Alia melangkah maju. Enggak. Ini enggak masuk akal. Kamu CEO, ngapain ngontrak di tempat sempit begini? Leonard menatap ke dalam kontrakan sejenak, lalu tersenyum. Sempit, tapi hangat, dan dari yang aku lihat, cukup kuat buat 2 hati. Alia mendesis, ngomong apaan sih kamu? Terus pengawal-pengawal itu? Leonard melirik ke arah luar. Tenang, mereka jaga dari jarak aman, gak bakal ganggu. Aku udah atur semuanya supaya tetap kelihatan kayak warga biasa. Bahkan, aku nyewa sendal jepit. Alia terdiam, lalu tertawa kecil. Setengah jengkel, setengah geli. Kamu tuh keras kepala banget ya. Leonard menatapnya sebentar, lalu berkata, iya, makanya kita cocok. Malam pun berlalu. Alia berbaring di kasur tipisnya, memeluk Kumis yang sudah tertidur. Tapi pikirannya tidak bisa diam.
Dalam seminggu ini aja, seorang CEO introvert jadi tukang sapu taman demi mengembalikan HP-nya. Seorang CEO narsis menyewanya seharian penuh demi pengalaman. Dan sekarang, satu CEO gila lain ngontrak di sebelah kamarnya. Alia menatap langit-langit kontrakan, menarik nafas dalam-dalam. Apa dunia ini sudah gila? Atau aku yang mulai ikut-ikutan gila? Kumis mengeong pelan, mungkin setuju, mungkin juga minta makan. Malam sudah larut, langit mengantung gelap. Hanya dihiasi cahaya temaram dari lampu jalan yang remang. Di dalam kontrakannya, Alia baru saja selesai mencuci piring, bersiap tidur. Kumis sudah meringkuk di ujung kasur, dan suara jangkrik mulai ramai. Tok tok tok. Alia mengerutkan dahi. Siapa yang ngantuk malam-malam begini? Dia berjalan pelan ke pintu dan membukanya sedikit. Di sana berdiri seseorang dengan hoodie abu-abu dan wajah kelelahan. Leonard mengangguk lesu. Aku gak bisa tidur. Terus kenapa kamu kesini? Alia menyipitkan mata. AC-nya terlalu lemah. Suhunya gak sampai 24 derajat. Terus aku lupa beli makanan. Bahkan air mineral pun gak ada. Ini pertama kalinya aku ngontrak, oke? Alia memutar bola matanya. Kamu CEO, tapi kayak anak kos baru masuk semester 1. Leonard mengangkat bahu. Makanya aku datang ke sumber terpercaya. Alia menghela nafas, lalu mengambil jaketnya. Ayo, kita ke minimarket depan. Tapi kamu jangan beli makanan jadi, boros. Lebih baik beli bahan mentahnya aja. Kita masak bareng. Leonard meliriknya. Kamu ngajak aku masak daripada kamu mati kehausan atau kelaparan? Iya. Beberapa menit kemudian mereka berjalan kecil menyusuri jalan kecil. Lampu minimarket menyala terang dari kejauhan. Leonard menatap sekeliling dengan ekspresi baru. Tempat ini tenang juga ya, gumamnya. Alia menoleh, kamu gak terbiasa jalan kaki. Leonard menatap Alia seperti ditanya apakah dia biasa makan dengan tangan. Biasanya mobil, bahkan dari lobi ke lift aja kadang ada yang nemenin. Alia mendesis, astaga, orang kaya emang beda ya. Di sini lift aja nggak ada. Mereka tiba di minimarket. Alia langsung meraih keranjang dan mulai memilih bahan. Telur, sayuran, mie, bumbu dapur. Leonard mengikuti di belakang seperti anak yang hilang di mall. Telur 2 rak, kita buat omelet buat 1 RT, tanyanya. Alia menoleh tajam. Diskon, separuh harga kalau beli 2. Kamu gak tahu promo? Leonard mengangguk pelan. Aku taunya merger dan akuisisi. Promo, nope. Mereka lalu terlibat perdebatan kecil tentang kecap manis versus asin, merek mie favorit, dan cara menghemat gas kompor. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terus bersitegang dengan cara mereka yang menyenangkan. Sampai di kontrakan, mereka mulai memasak. Alia memotong sayur. Leonard bertugas mengocok telur dengan gaya terlalu serius seperti menandatangani sebuah kontrak bernilai miliaran. Gak usah kayak lagi bikin proposal tender, kata Alia sambil tertawa. Leonard melirik, aku hanya gak mau telur ini gagal di bawah pengawasanku. Malam itu, dapur kontrakan Alia penuh dengan aroma sederhana. Telur dadar, sayur tumis, dan sesuatu yang baru. Sebuah kehangatan kecil yang tumbuh tanpa disadari.
Beberapa saat kemudian, setelah makan, Leonard bersandar di kursi plastik, menyeka keringat dari dahi. Kamu tahu, ini aneh tapi menyenangkan. Alia mengangguk pelan, mencuci piring. Kadang, hal-hal aneh justru jadi momen paling berarti. Leonard tersenyum, kali ini tanpa nada sarkasme ataupun kesombongan. Mungkin kamu benar. Malam pun larut. Leonard kembali ke kontrakannya, masih dengan AC yang payah dan stok telur berlebih. Tapi entah kenapa dia bisa tidur malam itu. Karena untuk pertama kalinya dia merasa tidak sendiri.